Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini, Nak? Baik, Alhamdulillah nggih, dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, silahkan Berita minta salah satu temennya untuk memimpin teman yang lain berdoa. Minta tolong Mbak Dinda dipimpin teman-temannya untuk berdoa nggih. Ya Bu. Teman-teman, mari kita sebelum memulai pembelajaran pada siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, tadi kalian sudah mengisi link daftar hadir nggih yang Berita bagikan di grup WA ya, Nak ya. Terima kasih untuk yang sudah join lebih awal. Ada Mbak Ratna, Mbak Dia, Syifa, kemudian Intan. Ini dipertahankan karena Berita sudah matur bahwa itu menjadi penilaian sikap, yaitu sikap disiplin. Kemudian untuk yang berikutnya, anak-anak masih ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa, guys? Belajar tentang apa ya, Nak ya? Mengenai macam-macam ekosistem darat. Mengenai macam-macam ekosistem darat. Benar sekali. Apakah di pertemuan sebelumnya kita hanya belajar mengenai macam-macam ekosistem darat? Tidak. Mbak Rizky, apalagi yang kita pelajari kemarin? Mempelajari tentang komponen-komponen penyusun ekosistem darat dan juga bentuk-bentuk interaksinya. Oke, kemarin kita mempelajari mengenai komponen penyusunnya dan juga bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di dalamnya. Oke, benar sekali. Nah, hari ini kita masih sama, yaitu membahas mengenai ekosistem, tetapi tidak lagi membahas mengenai ekosistem darat, melainkan kita akan membahas mengenai ekosistem perairan. Betul nggih? Nah, untuk tujuannya, apa Bu tujuannya? Berita akan coba share screen. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan macam-macam ekosistem perairan dengan benar. Yang kedua, menentukan ciri-ciri dari ekosistem perairan dengan benar. Yang ketiga, menganalisis bentuk-bentuk interaksi dari ekosistem perairan dengan tepat. Yang keempat, mengklasifikasikan komponen penyusun dari ekosistem perairan dengan tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi dari ekosistem perairan dengan tepat. Oke. Kemudian, untuk yang berikutnya, manfaatnya apa Bu? Kemarin kita belajar macam-macam ekosistem darat. Sekarang kita belajar macam-macam ekosistem perairan. Manfaatnya apa? Nah, dengan kita mempelajari tentang ekosistem perairan atau ekosistem air atau ekosistem akuatik, kita menjadi tahu bahwa di dalam ekosistem air itu kan banyak sekali kehidupan dari berbagai organisme. Ya, makanya kita harus ikut menjaga kelestarian dari ekosistem perairan tersebut. Salah satunya apa yang bisa kalian lakukan, Nak? Untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan, apa yang bisa kita lakukan? Tidak membuang sampah ke dalam ekosistem perairan. Oke, tidak membuang sampah ke dalam ekosistem perairan. Ada lagi yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan? Selain kita tidak membuang sampah di ekosistem itu, ada lagi yang bisa dilakukan? Mengingatkan jika melihat orang yang akan membuang sampah ke dalam ekosistem perairan. Oke, kita bisa mengingatkan. Kita sudah belajar untuk tidak membuang sampah di ekosistem perairan. Nah, kalau kita melihat orang lain yang akan melakukan itu, kita berani menegur. Kita mengingatkan, sebaiknya jangan buang sampah di situ karena dapat mengganggu makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem perairan itu. Berarti yang awalnya kita itu cuek terhadap kelestarian ekosistem air, setelah kita belajar mengenai materi ini, harapannya kalian lebih peduli terhadap ekosistem perairan. Oke ya. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, kita mulai nanti dari Berita akan menampilkan video
video yang berisi stimulus, nanti kalian mengamati. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengamati video tersebut, kalian belajar untuk mengidentifikasi masalah. Kemudian yang ketiga, kalian mengumpulkan informasi secara mandiri melalui kajian literatur. Yang keempat, kalian nanti akan berdiskusi secara kelompok. Yang kelima dan yang keenam, kalian nanti melalui presentasi akan dapat menyampaikan hasil diskusinya sekaligus memberikan kesimpulan. Lanjutkan. Nah, sekarang Bu Rita akan menayangkan sebuah video. Tolong untuk diperhatikan dan dicermati, nanti kalian bisa menyampaikan pertanyaan terkait dengan video yang akan Bu Rita tayangkan. Siap, G? Masih semangat belajarnya? Semangat, Bu. Oke, Bu Rita tampilkan untuk tayangannya. Diperhatikan, diamati. Oke, nah, tadi sudah melihat ya videonya? Oke, nah kira-kira dari video yang sudah kalian amati, untuk melatih kalian berpikir kritis, berpikir kreatif, coba muncul pertanyaan apa? Silahkan disampaikan. Silahkan Mbak Desti, silahkan. Kalau kita menemukan sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam ekosistem. Iya. Apakah ekosistem perairan ini sebenarnya hanya laut atau ada yang lain? Oke, bagus sekali. Bagus juga pertanyaannya. Kalau di pertemuan sebelumnya kan kita bahas macam-macam ekosistem darat, Bu. Nah, untuk pertemuan hari ini, apakah ekosistem perairan itu contohnya hanya laut? Luar biasa sekali pertanyaan. Kita langsung ke langkah pembelajaran yang kedua, yaitu kalian akan mengumpulkan informasi dengan melakukan kajian literatur secara mandiri. Untuk bahan ajarnya seperti biasa, bahan ajar dan LKPD sudah Bu Rita sampaikan, sudah Bu Rita bagikan di Google Classroom. Nah, ini untuk handout mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yaitu ekosistem air atau akuatik. LKPD-nya ini nanti yang harus kalian diskusikan bersama dengan teman-teman dalam kelompoknya. Kita lanjut presentasi ya. Kok 1
Silahkan kelompok 1 untuk disampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Ya. Siapa dia yang mau mewakili? Untuk ekosistem perairan yang pertama adalah ekosistem air tawar. Ciri-ciri ekosistem tawar dapat dilihatkan sebagai berikut. Ya. Salinitas kadar garam lebih rendah jika dibandingkan dengan sitoplasma. Adanya aliran air atau arus. Hal ini amat menentukan distribusi gas yang besar. Garam mineral variasi pengeluaran dan tidak terlalu besar. Ya. Penetrasi atau masuknya cahaya matahari terbatas atau kurang. Ekosistem air tawar relatif namun pengaruh itu relatif apabila perubahan ketinggian air terjadi sekali satu. Misalnya pada waktu musim hujan air nilainya tinggi atau berlimpah dan musim kemarau sedikit atau kekeringan. Kadar oksigen terlarut pada ekosistem air tawar relatif tinggi. Intensitas cahaya yang diterima pada ekosistem air tawar cukup tinggi, walaupun karena berbagai faktor penetrasi cahaya matahari ke dalam air agak berkurang. Secara fisik dan biologis, ekosistem merupakan perantaraan ekosistem darat dan laut yang sering disebut sebagai air payau atau lingkungan estuarin. Estuarin merupakan lingkungan perairan setengah tertutup di pinggiran daratan yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji. Dari 5 kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, Bu Rita di sini mencoba untuk mengkonfirmasi ya bahwa ekosistem perairan itu dibedakan menjadi 2. Ada ekosistem air tawar dan ada ekosistem air laut. Kalian kerjakan soal post-testnya. Bisa dikerjakan untuk soal post-testnya ada 5. Kemudian di paling bawah sebagai bentuk refleksi Bu Rita nanti, Bu Rita minta kalian untuk menuliskan kesimpulan secara singkat terkait dengan materi yang sudah kita bahas hari ini. Jawabannya sudah dikirim. Sebelum Bu Rita mengakhiri pembelajaran ini, coba ini di bagian refleksi Bu Rita minta tolong kalian menyampaikan tanggapannya terkait dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Saya bisa lebih karena saya menggunakan sendiri. Dinda merasa bisa mengingat materi ini lebih lama karena tadi saya bisa menemukan info-info itu sendiri secara mandiri. Jadi saya ingat Bu, kalau mungkin yang dijelaskan hilang gitu ya Dinda. Nah, karena ini Dinda menemukan sendiri tadi, jadi bisa mengingat materi lebih lama. Untuk anak-anak yang nanti hasil post-testnya masih belum mencapai KKM, maka besok akan ada kegiatan remedial ya nak ya. Ya, Oke, sedangkan yang sudah mencapai KKM atau melebihi KKM, nanti tugasnya akan Bu Rita sampaikan di Google Classroom. Tugas hari ini silahkan hasil diskusinya nanti dibuat laporan secara individu, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Kita minta tolong Mbak Dinda untuk teman-temannya dipimpin berdoa, silahkan. Dari pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Mari kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Semoga materi yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Tetap semangat. Bu Rita tutup ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.